Rahim wal maqalatul arbaun, makalah yang ke-40 dalam kitab Nasul Ibad halaman 16. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini adalah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna suila makhlul ayyam wa makhlul suhur wa makhlul a'mal. Ibnu Abbas ini ditanya, apa sih hari yang terbaik, bulan yang terbaik, dan amal yang terbaik? 3 pertanyaan dari seseorang kepada Ibnu Abbas. Apa hari terbaik? Apa bulan terbaik? Ama amal yang terbaik? Faqala ya Abdullah bin Abbas, namanya Abdullah bin Abbas ya. Khairul a'mal yaumul jum'ah. Hari yang terbaik itu hari Jumat. Kenapa hari Jumat terbaik? Li'annahu sayyidul ayyam, karena hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari. Jadi tuannya hari itu hari Jumat. Atallahu ta'ala hajil ummatil Muhammadiyah, yang Allah memberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya hari Jumat itu malamnya berdoa mustajab. Khamsu layalin dalam sebuah riwayat, 5 malam kalau kita berdoa, doanya itu tidak akan tertolak. Yaumul Jum'ah, hari Jumat, malam Jumat. Kemudian yaumun nisfu Sa'ban, di malam pertengahan bulan Sa'ban. Yang ketiga, yaumu Idul Fitri, di malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat, Lailatul Adha, di malam hari raya Idul Adha. Dan yang kelima, Lailatul Qadri, di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Jumat itu termasuk salah satu malam kalau kita berdoa sangat mustajab. Karena itu jangan sia-siakan amalan Jumat. Di antara amalan Jumat adalah perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak sedekah. Sedekah hari Jumat itu ya pahalanya sama dengan sedekah di bulan Ramadan. Kemudian sholawat di hari Jumat, amalan itu 1 sholawat 10 pahala, 10 derajat, 10 ampunan dosa, hajat dikabulkan oleh Allah. Apalan apa lagi? Membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi di malam Jumat jangan sampai dilupakan. Kita masih baru membiasakan malam Jumat itu baca Yasin. Ya, sebenarnya program Abi itu pengen ba'da maghrib baca Yasin, ba'da Isya Al-Kahfi. Cuma ini Abi kan ada acara, maksudnya kalau bisa pengurus ini harus mempelopori gitu ya. Jadi habis sholat Isya kumpul baca surah Al-Kahfi. Besok nih malam Jumat Al-Kahfi. Ya itu sunnah Rasulullah yang banyak ditinggalkan ya. Surah Al-Kahfi itu diantara kita dibebaskan ya dari siksa kubur, dari neraka. Kemudian juga Al-Kahfi itu nanti akan mendapatkan cahaya ya sampai ke mana? Sampai ke Ka'bah, Baitul Atiq. Begitu banyak manfaatnya, sebenarnya banyak tuh hikmah-hikmah manfaat surah Al-Kahfi. Insyaallah nanti kita akan bahas. Sementara kita masih 7 surah. Yasin sudah kita kaji di hari Kamis subuh. Besok kita mulai kaji tafsir surah Ar-Rahman. Ya. Jadi tafsir 7 surah. Jadi besok insyaallah subuh 7 surah Ar-Rahman ya. Jangan sampai enggak hadir nih. Tadi mengecewakan. Tahajudnya hanya 3 orang. Subuhnya berkurang juga, hanya berapa orang tadi. Pada kemana ini? Apakah harus disiram gitu kan? Ya. Kalau ngaji ba'da asar, ngajar ngaji mungkin kuliah. Ba'da maghrib mungkin masih di kampus. Ba'da Isya mungkin karena ada rapat dengan Prabowo. Ba'da subuh ngapain ayo? Nah, masa ada rapat, masa ada kuliah, masa ada online kuliah, rasanya nggak mungkin. Jadi nggak ada alasan. Ya, kenapa Abi itu ngotot gitu ya subuh? Karena itu waktu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kuncinya santri Qalbun Salim di subuh, di tahajud. Jadi belum berhak jadi santri Qalbun Salim kalau nggak sholat tahajud.
belum berhak, belum dapat label santri Kobun Salim kalau nggak tahajud. Karena program utama kita kan 7T. 7T itu adalah pertama adalah tahajud. Ya, wajibin diri gitu ya. Seminggu sekali, sebulan sekali, wajibkan diri. Apalagi kalau setiap malam, waduh, masya Allah. Nah, sebaik-baiknya hari Jumat, manfaatkan hari Jumat dengan memperbanyak amalan tadi ya. Kemudian khairul suhur, surah Ramadan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Lillahu unzila fil Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Kemudian kenapa bulan terbaik? Karena bulan itu Lailatul Qadar, ada ibadah lebih baik dari 1000 bulan, yaitu di akhir-akhir Ramadan tuh, tanggal 21 terakhir. Kemudian di bulan Ramadan tuh siyamul wajib, puasa yang diwajibkan, puasa Ramadan. Lalu juga bulan Ramadan tuh pahala sunnah, ibadah sunnah, pahala wajib. Jadi kalau kita melakukan ibadah sunnah, pahalanya wajib tuh. Kita sedekah, pahalanya zakat. Kita infak, pahalanya zakat. Kita umroh bulan Ramadan, pahalanya haji. Pahalanya sama dengan pahala ibadah wajib. Kita sholat sunnah, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan sholat 5 waktu. Masya Allah. Kalau Abu Bakar Warraq ulama berkata, Syahrul Rajab, Syahrul Zirai. Bulan Rajab, bulan menanam kebaikan. Nih bulan Rajab sebentar lagi kita menanam kebaikan. Wa Syahrul Sa'ban, Syahrul Saqiyuz Zar'i. Bulan Sa'ban, bulan menyiram dengan air, menyiram dengan pupuk supaya tanaman itu tumbuh subur. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad Isadun zalika zar'i. Bulan Ramadan, bulan panen dari tanaman yang kita tanam, yang kita siram di bulan Sya'ban, kita panen kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, khairul a'mal as-shalatul khamsi li waqtiha. Amal yang terbaik adalah salat yang 5 waktu di awal waktu. Ya, usahakan salat 5 waktu kalau kamu nih berbarengan atau setelah takbiratul ihram imam, rasakan 40 hari. Ada yang dasar dalam hidup ini. 40 hari konsisten istiqomah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah awal waktu. Setelah takbiratul ihram imam, kita takbir. Coba rasakan kedahsyatan hidup itu. Hajat-hajat, cita-cita, apapun itu, masya Allah. Coba dah, ya. Makanya sangat ironi, menyedihkan kalau santri Kolbun Salim di sholat 5 waktunya di kamar. Padahal musola hanya tinggal ke atas ke bawah, nggak perlu lewatin berapa ratus meter misalnya ke Nurul Jihad atau ke Ar-Ridho kan. Ya, sangat menyedihkan. Ya, tuh. Kemudian seperti tadi Abi sangat miris tadi. Asar tuh motor banyak, nggak tahu motor siapa. Yang sholat asar berjamaah cuma seorang. Nah ini aneh ini. Kenapa? Kan azan berkumandang, terdengeran kan? Sholat tinggal ke atas, sholat tinggal turun ke bawah. Kok nggak ada, cuma 1 orang tadi. Aneh bin ajaib. Berarti ada apa gitu, ada masalah. Kalau tamu ya kita ajak ke sini sholat bareng-bareng kan? Ya, tolong deh ya. Tolong sampaikan ke tamu siapapun yang tinggal yang di sini gitu, usahakan 5 waktu ajak. Kalau perlu paksain. Ini udah aja nih, kita sholat yuk gitu. Penting nih, apapun penting, nggak ada yang penting. Yang penting itu sholat. Coba ada sholat di awal waktu. Kemudian setelah itu 3 hari setelah menyampaikan itu, apa yang terjadi? Ya, Ibnu Abbas ini wafat. Jalikal yaum, pada setelah mengungkapkan 3 hal tadi. Pamata Ibnu Abbas. Lalu setelah itu sampailah berita tentang pertanyaan tadi, dan apa diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ditanya, apa jawabanmu hai Ali tentang hari terbaik, bulan terbaik, amal terbaik? Ali dengan bahasa diplomatis rendah dirinya beliau mengatakan, lausil ulama wal fuqaha minal masjid wal maghrib, seandainya seluruh ulama, seluruh ahli hikmah
seluruh ahli fikih, semuanya ditanya, ulama dari Masyriq dan Maghrib, dari barat ke timur ditanya, jawabannya sama sebagaimana jawaban Ibnu Abbas. Al-ajabu bimisli ma ajaba bi Ibnu Abbas. Jawabannya sama. Kecuali illa ani aqul, kecuali saya jawabannya berbeda. Boleh kan berbeda? Apa jawaban Ali ketika ditanya hari terbaik, amal terbaik, bulan terbaik? Inna khairal a'mal ma yaqbalu ta'ala minka. Amal yang terbaik menurut Ali bin Abi Thalib adalah amal yang diterima. Sawaun kanat qalilah au qasirah. Sama saja amal itu sedikit atau banyak, yang penting diterima. Salat 2 rakaat yang penting diterima. Baca Quran 1 ain yang penting diterima. Sedekah 2000 yang penting diterima. Apalagi banyak diterima. Jadi amal yang terbaik adalah amal yang diterima. Luar biasa dia. Lalu apa bulan yang terbaik? Bulan yang terbaik adalah khairul suhur ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha. Bulan di mana bulan itu kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sempurna, taubat yang sungguh-sungguh. Apa itu taubatan nasuha? Telah berkata Ibnu Abbas, at-taubatun nasuha an-nadmu bil qawl istighfar bil lisan wal iqla'u bil badan wal idmar alla al-ya'uda ila ma nahallahu anhu. Yang dikatakan taubat nasuha adalah menyesal dengan hati, istighfar dengan lisan, menghentikan maksiat dengan badan, dengan yang rahasia, tidak kembali lagi apa yang Allah larang darinya. Itu menurut Ibnu Abbas taubatan nasuha. Menyesal dengan hati, istighfar dengan lisan, dan menghentikan dengan badan, dan tidak kembali lagi apa yang Allah larang. Ada juga yang mengatakan taubat nasuha adalah yabqa ala amali asadi minal ma'siyah, yaitu tidak tersisa amalnya pengaruh dari maksiatnya, sirran wa jahran, baik sembunyi atau terang-terangan. Artinya allati turi sahibu al-falah. Taubatan nasuha itu mewariskan, memberikan kepada sahibnya, kepada orang yang memiliki taubatan nasuha al-falah, kesuksesan, kebahagiaan ajilan di dunia wa ajilan, dan di akhirat. Sukses dunia akhirat orang yang melakukan taubatan nasuha. Jadi bulan terbaik bulan taubat. Wa ayam, apa itu hari yang terbaik? Ma yurfi minad dunya ilallah mu'minan billah. Itu hari yang terbaik, hari di mana keluar dari dunia, meninggalkan dunia dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebuah syair ini yang panjangnya luar biasa ini. Intinya syair ini adalah bahwa hari yang terbaik adalah hari di mana kita meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan husnul khatimah. Itulah hari yang terbaik. Ini jawaban dari Ali bin Abi Thalib. Jadi jawaban Ali bin Abi Thalib, amal terbaik, amal yang diterima. Bulan yang terbaik, bulan taubatan nasuha. Hari yang terbaik, hari di mana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Wa bisawab, insyaallah